Kenalkan, saya Ramson Turnip, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Pada kesempatan ini saya coba akan menyelesaikan tugas demonstrasi konstekstual untuk modul 3.2 motor penggerak untuk menuju sebuah perubahan. Salam guru penggerak, demonstrasi konstekstual modul 3. Dari video yang sudah disimak dengan baik, maka ada 4 pokok utama yang akan saya analisis. Yang pertama adalah visi perubahan, yang kedua prakarsa perubahan, dan yang ketiga adalah peran pemimpin dalam proses pembelajaran dan mengidentifikasi aset untuk sebuah perubahan di dalam kelas. Adapun tujuan pembelajaran dari modul 3.2.1.a.6 yaitu demonstrasi konstekstual ini adalah yang pertama, dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan untuk bagja dari tayangan video yang sudah ada. Yang ketiga adalah mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat adalah dapat menganalisis modal utama atau aset yang apa saja yang dimanfaatkan sebagai dari contoh video praktik baik ini. Dari video yang sudah disimak dengan baik, yang pertama yaitu kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi. Maka pada kesempatan ini saya coba menyimaknya dengan sebuah visi terwujudnya sekolah yang menyenangkan dan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru pada tayangan video praktek baik yang sudah disimak dengan baik? Maka pada kesempatan ini saya coba mengambil prakarsa perubahannya adalah menciptakan rasa nyaman dan menyenangkan di dalam kelas dalam proses. Dan pertanyaan berikutnya juga adalah, apakah pertanyaan utama dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video praktek baik tersebut? Nah, pada kesempatan ini saya coba membuat sebuah pertanyaan, bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar di kelas. Yang berikutnya juga adalah bagaimana atau kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan yang menggambarkan tahap bagja. Tahapan bagja yang bisa diambil pada tayangan video praktek baik sebelumnya adalah sebagai berikut. Bagja B yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul pada saat menyimak tayangan tersebut adalah, bagaimana membuat ruang kelas yang menyenangkan? Apa tindakan yang dilakukan? Yang pertama, kolaborasi dengan teman sejawat dalam merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang dilakukan. Yang kedua adalah bersama dengan murid menentukan atau mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah meminta pendapat dari pandangan murid tentang hal-hal yang disukai dan menyenangkan di kelas. Dan yang kedua adalah A, yaitu atur pelajaran. Yang muncul pertanyaan adalah, adakah kelas lain yang sudah nyaman dan menyenangkan? Nah, tindakan adalah bersama dengan murid melakukan survei atau mengidentifikasi dengan beberapa kelas. Nah, pada tayangan tersebut ada 2 kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 3. Yang kedua adalah berdiskusi di dalam kelas atas hasil yang ditemukan dari kelas lain. Memandu murid
Yang ketiganya adalah memandu murid terhadap hal-hal yang sudah ditemukan dari kelas lain yang bisa diterapkan di kelasnya. Dan bagja atau BG yang ketiga adalah, adakah yang bisa dibayangkan kelas yang bagaimana yang diharapkan murid? Nah, disinilah menggali mimpi. Nah, tindakannya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk membayangkan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, mungkin ini bisa dibantu dengan teknik KSE ya. Dan yang kedua adalah memberikan kesempatan menggambar, membuat model atau desain kelas atau ruang tempat atau kursi yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah murid diberi kesempatan mengekspresikan hasil desain mereka dalam bentuk presentasi gitu. Dan yang berikutnya adalah J dari kata bagja, yaitu jabarkan rencana. Nah, tindakan yang bisa dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk berkontribusi untuk mewujudkan kelas seperti impian mereka. Mulai dari yang pertama, desain atau gambar sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang kedua, mengadopsi atau mengembangkan dari kelas lain. Dan yang ketiga adalah menata kelas sesuai dengan mimpi dan harapan murid tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan huruf A terakhir dari kata bagja adalah atur eksekusi. Nah, tindakan yang bisa dilakukan adalah guru dan murid menyepakati waktu untuk mengatur dan menata ruang kelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua adalah kontribusi murid untuk kegiatan yang akan mereka lakukan, mulai dari membuat perubahan kelas. Dan yang ketiga adalah murid berkolaborasi ya, sesuai dengan tugas-tugas yang sudah disepakati pada kelompok masing-masing. Itulah 8 bagja yang bisa dilakukan untuk merencanakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Setelah memahami dan mengenal tahapan-tahapan bagja yang dilakukan untuk sebuah perubahan di dalam kelas, dalam hal untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan, maka pada peran berikutnya adalah kepemimpinan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Maka peran pemimpin atau peran seorang pemimpin yang tergambar dalam tayangan tersebut ada 4 poin utama, yaitu yang pertama adalah planning atau merancang bagaimana membuat kelas yang menyenangkan. Yang kedua adalah mengorganisasi kelas atau siswa atau murid yang ada di dalam kelas itu untuk terlibat langsung untuk menciptakan kelas mereka sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Yang ketiga adalah menggerakkan atau activating, menggerakkan peserta didik atau murid untuk mulai berpikir hal-hal yang seperti apa yang mereka harapkan di dalam kelas mereka. Dan yang keempat adalah peran pemimpin, yaitu controlling, mengawasi sampai terciptanya kelas yang diharapkan, suasana kelas yang diharapkan atau. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja modal utama yang dimanfaatkan atau yang bisa dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video praktik baik tersebut? Dan yang berikutnya adalah, lalu bagaimana pemanfaatannya? Ada 7 aset ya yang perlu dipahami dan perlu dikenal oleh seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia ini terdiri dari teman sejawat. Yang kedua, guru kelas lain, yaitu guru kelas atau wali kelas 2 dan kelas 6. Yang ketiga adalah murid dari kelas yang diampu, yaitu murid itu sendiri. Dan yang keempat adalah murid dari kelas lain. Peranannya mereka adalah, 1, untuk bertukar pikiran dan pendapat
tentang bagaimana kelas yang nyaman dan yang menyenangkan, itu dengan sejawat. Yang kedua adalah dengan guru kelas lain, berkolaborasi sebagai kelas pembanding atau sebagai gambaran untuk kelas yang nyaman. Yang ketiga adalah murid dari kelas yang diampu itu sendiri atau pelaksana di kelas. Yang keempat adalah murid kelas lain sebagai motivasi, yaitu murid di kelas 2 dan murid di kelas 6. Yang ketiga adalah aset sosial. Aset sosial pada video praktik baik tersebut yaitu adanya kolaborasi antar kelas, yaitu dengan kelas 2 dan kelas 6 sebagai sumber inspirasi bagi kelas yang akan mengubah kelasnya menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang ketiga adalah aset fisik. Nah, aset fisik ini ditemukan pada video itu adalah ruang kelas. Yang kedua adalah hiasan dinding atau hasil karya murid. Yang ketiga adalah rak buku atau buku-buku yang ada di kelas itu. Dan yang keempat adalah bangku. Ya, dan ini adalah semua peranannya sangat penting untuk membuat sebuah perubahan di dalam kelas. Dan yang keempat adalah aset lingkungan. Aset lingkungan ini yang ditemukan adalah ada dua hal ya. Yang pertama, lingkungan kelas, memanfaatkan ruang kelas sepenuhnya untuk membentuk atau menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, yaitu lahan di depan kelas untuk membantu keindahan kelas. Nah, yang berikutnya adalah aset agama dan budaya. Aset budaya atau agama tercermin pada saat bersalaman dengan murid, dengan guru. Nah, ini merupakan suatu hak budaya positif yang sudah terbangun dengan baik dan merupakan sebuah norma agama untuk bersopan santun atau menghormati yang lebih tua. Dan itu adalah aset yang cukup bagus yang perlu dipertahankan dan dikembangkan terus. Nah, aset yang keenam adalah aset politik, yaitu pengaruh dari teman sejawat. Ini juga bisa ya menjadi salah satu aset positif di dalam ruang kelas atau di dalam ekosistem sekolah gitu, antara kita dengan guru-guru yang lain. Dan yang kedua adalah keterbukaan murid dan guru untuk sebuah proses ya. Nah, aset yang terakhir adalah aset finansial. Nah, di sini adalah yang bisa ditemukan adalah bagaimana guru memanfaatkan bahan-bahan yang ada atau yang sudah ada di kelas itu, seperti lem, kertas, dan bahan-bahan lain yang sudah tersedia dari sekolah. Jadi aset ini dari segi finansial yang sudah tersedia ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk semuanya. Nah, itulah 7 aset ya yang bisa kita manfaatkan sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk membentuk, menyiapkan atau menciptakan suasana kelas yang nyaman dan yang menyenangkan, sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang baik dan seru dan juga kolaboratif di dalamnya. Ya, terima kasih. Demikianlah hasil analisis yang bisa saya sampaikan pada tugas demonstrasi konstekstual pada modul 3.2a.6. Semoga bisa menjadi sebuah pembelajaran khususnya bagi saya sebagai PKT dan juga menjadi sebuah inspirasi ke depannya untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.